karena Tuhan menyertai, melindungi kami sepanjang malam, dan pagi ini kami bangun dalam kekuatan yang baru, hari yang baru, dan kami akan memulai berbagai tugas dan panggilan kami. Namun sebelumnya kami akan bersama-sama menikmati persekutuan dengan Engkau, yang di dalamnya kami telah memuji, membesarkan nama-Mu, dan biar semua pujian itu menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Karena itu kami berdoa supaya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kami. Di bawah tema keputusan mengikut Yesus walaupun penuh risiko. Kasih Bapa, tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu. Suara saya kedengaran ya? Ada, Pak. Jelas. Ya, karena saya kemarin diserang batuk pilek, jadi ini suaranya agak lain. Dan malam saya harus berdoa dan juga cari obat batuk. Ya, puji Tuhan, ada sekarang sudah lumayan. Baik, mari kita baca firman Tuhan. Atau renungan kita hari ini bertemakan, ya, tema sentralnya adalah keputusan mengikut Yesus walaupun penuh resiko. Ini tema sepanjang 1 bulan ke depan ini. Ya, diambil tema ini karena kita sedang memasuki masa prapaskah atau masa sengsara Tuhan Yesus Kristus yang kita akan kenang, kita akan rayakan, kita akan lakukan sepanjang 7 minggu berturut-turut. Ya, memang pernyataan Yesus itu dalam 1 minggu itu, ya, tapi tiap hari diadili dan sebagainya, dan kita umat Kristiani merayakan itu setiap minggu, berarti 7 minggu berturut-turut. Nah, kita akan memasuki minggu sengsara atau prapaskah keempat. Dan kan itu tema ini saya kira tepat untuk kita renungkan tentang bagaimana perjuangan Yesus di dalam menjalankan misi keselamatan. Mari kita baca Markus ya. Markus 8 ayat yang ke 27 ini nyambung dengan paragraf berikutnya. Paragraf pertama 27 sampai 30 itu bicara tentang pengakuan Petrus dan masih punya kaitan dengan paragraf berikutnya, yaitu ayat 31 sampai ayat 38. Ya, ini satu rangkaian. Kita baca dulu. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Saya sudah sampai di tempat ini. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang siapakah aku ini? Ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi, nah ini salahnya di sini, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Pemberitahuan pertama tentang penentuan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Janganlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah bagi kita yang membacanya. Nah, dari dua paragraf yang kita baca ini saya tidak menjelaskan secara mengekspos ayat per ayat ini, tapi saya melihat ayat 34 yang cocok dengan tema kita. Ya, semua cocok sih, tapi saya mau mencoba membahas ayat 34 saja, sesuai dengan tema kita. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sekali lagi tema kita adalah keputusan mengikut Yesus walaupun penuh risiko. Ya, keputusan mengikut Yesus walaupun penuh risiko adalah suatu tekad atau komitmen seseorang penuh untuk menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan taat dan setia kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun dan sekalipun penuh dengan risiko. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sehingga di sini saya mau katakan bahwa penderitaan adalah realitas kehidupan yang tak terelakkan. Jadi selama kita masih hidup, siapapun pasti kita mengalami penderitaan itu. Yang harus dialami oleh setiap orang, khususnya orang Kristen, termasuk Tuhan Yesus sendiri walaupun dia tanpa dosa. Tetapi karena akibat dosa manusia, ia pun rela menderita bahkan mati bagi dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ini adalah seperti saya katakan bahwa kita memasuki masa sengsara yang keempat ini. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dari pembacaan kita, alinea paragraf yang pertama, yaitu ayat 27 sampai ayat yang 30. Saya mau katakan bahwa ini Yesus membuat satu seminar kecil, ya, tentang dirinya. Ya. Dia bertanya kepada ketika mereka jalan-jalan ke Kaisarea itu, dia bertanya kepada murid-murid, ya. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kita lihat dia katakan apa? Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Ya. Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kamu kata orang tentang aku itu siapa? Pernah dengar nggak kira-kira gitu ya? Kata orang tentang aku. Lalu mereka jawab, ayat 3:28. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau Elia. Ada pula yang mengatakan engkau seorang dari para nabi. Yesus marah nggak? Enggak. Sama dengan kalau kita bertanya kepada saudara-saudara kita di Kedar. Mereka katakan Yesus itu adalah nabi dan hakim yang akan datang untuk mengadili manusia, bukan yang lain-lain. Kita bertanya kepada saksi Yehova. Dia bilang Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan, bukan satu-satunya, tapi dia salah satu Allah. Dia bukan pencipta satu-satunya, salah satu pencipta. Ya.
Dan mungkin kita bertanya kepada orang ateis, mereka nggak ngerti, nggak tahu. Nggak usah tanya orang itu, saya nggak ngerti. Ya. Dan banyak lagi jawaban. Yesus marah nggak? Nggak terlalu penting. Tapi yang terpenting ialah, itu kata orang, ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi. Nah itu. Jadi Bapak Ibu kalau baca Alkitab ada kata tetapi, itu adalah pembanding. Pembanding dari konteks sebelumnya. Jadi tetapi itu sebagai pembanding dari ayat 27-28 itu. Ya, itu kata orang. Tapi tahu sendiri siapa ini. Nah, Yesus ingin supaya pengenalan secara pribadi kita dirinya. Ngerti dulu siapa dia sesungguhnya. Baru ambil keputusan untuk ikut dia. Terserah mau ambil keputusan ikut dia atau tidak. Yesus sudah tawarkan duluan. Itu kata orang loh. Tidak apa-apa. Tetapi menurut kamu aku ini siapa? Tapi Ibu saya mau katakan bahwa tahu dan mengenal itu beda. Ya, ya. Kalau tahu, kita bisa tahu seseorang dari orang lain. Ya, orang Kristen tahu Yesus dari kata pendeta. Kalau dia nggak baca Alkitab. Tapi mengenal itu, wow, itu lebih dekat. Karena tiap hari kita bergaul dengan dia. Bergaul dengan seseorang, maka kita mengenal pribadi karakter seseorang. Nah, Petrus dan kawan-kawan murid-murid bergaul dengan dia. Tiap-tiap hari. Ya, ketika mereka mengambil keputusan ikut Yesus di Lukas pasal 5. Setelah mereka gagal dan Tuhan berikan keberhasilan. Mereka telah ambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Mereka tahu, mereka sudah mengerti tentang siapa Yesus. Jalan tiap hari bersama-sama. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Tiap hari loh Pak. Tapi tak puas, Yesus tak puas di situ. Yesus pengen tanya dulu. Ya, saya siapa? Nah, lalu Petrus bilang begini. Ya, maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Dan anak Allah yang hidup. Kalau dalam Matius 16 itu. Yesus berkata apa? Baik, perkataanmu. Tapi itu kau bukan yang Bapa yang bicara sama kau. Ya. Jadi Tuhan mau supaya mereka kenal dulu. Baik-baik, kenal dekat. Apa kehidupan sehari-hari Yesus. Ya, perilakunya, karakternya. Tahu dia siapa dulu. Nah, baru kalau mau ambil keputusan. Ya, jadi orang kalau tidak mengenal Kristus pribadi itu repot nanti. Nah, lalu dikatakan ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan pada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik dia di samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis. Nah, sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, jadi setelah Yesus memperkenalkan dirinya, siapa dia, dan ketika mereka katakan, engkau adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, baru Yesus ngomong ini, Bapak Ibu. Lalu Yesus memanggil orang banyak, murid-murid, dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya, dan mengikut aku. Sebelum kita ke sana. Yesus melanjutkan lagi. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku. Perhatikan itu. Dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Ya, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu mengaku, malu karena aku, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus.
Itu Bapak Ibu. Jadi Yesus nggak sembarangan. Ya. Nah, saudara, kita perhatikan ayat yang ketiga empat tadi. Ya, ada 3 syarat mutlak. Ya, setiap orang percaya dalam mengambil keputusan mengikut Yesus. Nah, setelah mereka percaya, setelah mereka tahu persis, oh Yesus ini, dan setelah Yesus menjelaskan, oh nanti anak manusia akan diserahkan, akan dibunuh, akan menderita, dan sebagainya. Yesus kasih tahu dulu. Supaya mereka setelah tahu Yesus, oh pasti dia akan begini. Nah disitulah keputusannya, mau ikut Yesus atau enggak. Artinya Yesus tidak pernah menjanjikan yang enak. Yesus tidak pernah menjanjikan jalan tol. Tapi ada hambatan-hambatan, ada kerikil-kerikil yang harus dilewati. Ada percobaan, ada ujian, ada tekanan. Ada penderitaan. Yang dia beritahu, yang dia alami sendiri. Sekarang ambil keputusan sudah. Setelah Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya sudah benar. Anak Allah hidup. Tapi Yesus katakan, iya. Anak manusia akan diserahkan. Akan masuk dalam penderitaan. Akan dibunuh. Dia bangkit per hari ketiga. Dan seolah Tuhan bilang, saya kasih tahu kamu ya. Siapa menyangkal aku, dia akan kusangkal. Sudah berapa banyak orang Kristen. Saya sudah catat 58 pendeta. Yang sudah menyangkal Yesus. Masuk kedar. Kalau masuk kedar, masuk aja. Kenapa lu harus bikin kacau-kacau di sana? Yesus bukan Tuhan lah, segala macam. Nah, termasuk Yahya Waloni itu. Dia sudah neraka tuh pasti. Dia bilang Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan? Kita dengar pernyataan-pernyataan. Begitu juga pendeta-pendeta lain. Ada satu yang masuk, yang orang Ambon itu. Luar biasa, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan ke kita bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah mereka mengenal Yesus sebagai anak Allah, Mesias anak Allah hidup, maka ada 3 syarat yang diungkapkan dalam ayat yang ke-34 ini. Bagi setiap orang yang mau mengikuti. Yang pertama adalah menyangkal diri. Setiap orang yang mau mengikut aku, yang mau. Yang tidak mau, nggak usah. Yang mau. Jadi ini Yesus menggunakan bahasa praduga awal. Kalau mau. Kalau nggak apa-apa. Kalau mau, maka syarat pertama adalah menyangkal diri. Ya kan? Menyangkal diri. Menyangkal diri bukan berarti menyangkal identitas diri kita. Saya bukan Calvin. Saya bukan Calvin. Tetapi menyangkal diri sini artinya bertobat dari dosa-dosa dan meninggalkan segala sifat dan cara hidup yang lama. Ya, seperti Paulus berkata, aku telah melupakan apa yang di belakangku dan melihat apa yang di depanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, itu panggilan surgawi. Filipi 3:12-13. Maka dia berkata, semua yang menyenangkan dulu adalah semua merugi. Ketika aku mengenal Yesus, mengenal Kristus, bahkan semua dianggap sampah. Ketika aku mengenal dia. Maka itu Paulus, dia mengorbankan hak hidupnya, tidak menikah. Dia fokus untuk melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia mati dengan kepalanya dipancung di Roma. Lalu menurut sejarah gereja, kepala Paulus itu diarak keliling kota. Dan disitulah kekristenan mulai tumbuh. Ya, harus menyangkal diri. Harus bertobat. Nikodemus bilang, aduh, Nikodemus profesor, dokter Nikodemus, Bapak Ibu. Titik koma Alkitab semua dikuasai. Tapi dia nggak tahu tentang lahir baru. Dia nggak tahu tentang keselamatan. Malam-malam malu dengan temannya kepada Yesus. Dia bilang, guru. Yesus seolah bilang, kamu yang gurunya, bukan saya. Iya, tapi kau dari atas, dari hebat itu. Tapi Yesus tanya, lu mau apa?
Iya, saya mau, tolong kasih tahu saya. Gimana caranya? Yesus berkata, you must be born again. Harus lahir kembali. Kalau nggak bisa. Ya lu hebat Alkitab, nggak bisa. Ya 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Baru datang dulu. Itu namanya menyangkal diri. Ya. Saudara-saudara. Yang kedua, ya, harus memikul salib. Artinya mengalami tekanan, penderitaan, penganiayaan, ya, kesukaran hidup, dan berbagai hal yang tidak menyenangkan. Memikul salib artinya bertekun menanggung beban dan penderitaan hidup. Memikul salib artinya berani menghadapi berbagai penderitaan dan konsekuensi iman. Baik dalam bentuk penganiayaan, penolakan, penghujatan, ejekan, olokan, dan lain sebagainya karena nama Yesus. Ya, jadi arti salib itu sendiri adalah menanggung penderitaan. Saya bertanya kepada para mahasiswa saya di Taruman yang suka pakai salib. Saya bilang, kamu mengerti nggak salib itu? Ada yang berkata, ya, pakai salib itu sebagai identitas Kristen. Saya pakai salib itu untuk menunjukkan saya orang Kristen. Betul, benar. Arti lain, hanya itu saja yang kau tahu. Ini apa, Pak dosen? Dan saya jelaskan buat mereka. Anda lihat salib itu, ya, bentuk atas ke bawah vertikal itu hubungan Allah dengan manusia atau manusia dengan Allah. Lalu palangnya itu, ya, horizontal, hubungan manusia dengan sesama. Itu, ya. Jadi itu artinya bahwa ketika kita percaya dan terima Yesus, maka hubungan kita dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan lewat ibadah, ya, ya, lewat persekutuan, baca Alkitab, firman Tuhan tiap hari, doa. Itu hubungan, membangun relasi. Ya, seperti Nuh dengan Tuhan itu disebut sahabat Allah. Bersahabat dengan Tuhan. Ya, seperti Abraham. Itu arti yang kedua. Arti yang ketiga, salib itu tentang penderitaan. Itu Yesus mikul salib itu, dia menderita. Ya kan? Dia melewati 14 gate jalan Via Dolorosa dari Bait Allah, terus ujung Bait Allah itu ada apa namanya? Shalom, Siloam. Lalu dari Siloam itu naik ke atas, disebut jalan Via Dolorosa. Jalan penderitaan, 14 gate. Kalau nggak salah sampai di tangga yang ke-7 terjatuh Yesus. Ya, salib menimpa dia. Dan pada saat yang sama datang dari berwanan arah di depan Simon dari Kirene. Dia berpulang kebun itu. Kan itu jalan setapak. Ya. Nah, sekarang kalau kita ke sana Bapak Ibu, sebelum memasuki naik jalan itu orang Arab jualan emas segala macam, dia tawarkan kepada kita. Sementara kita yang nggak bisa tahan nangis mengingat Yesus lewat tempat itu. Saya nggak tahu Simon orang keren itu terpaksa pikul salib karena ditekan oleh orang Yahudi Roma. Saya nggak tahu. Ataukah dia memikul salib itu dengan tulus. Maka saya pernah berikan satu tema, tuluskah aku memikul salib Kristus? Tulus enggak? Karena ketemu di tengah jalan, itu jalan setapak. Diperintahkan untuk angkat salib. Salib itu penderitaan, Bapak Ibu. Sakit penyakit, itu salib. Penderitaan karena nama Yesus. Itu luar biasa. Jadi luar biasa. Yang ketiga, apa yang dibilang?
Ayat 34D. Mengikut aku. Mengikut Yesus. Jadi syarat pertama adalah sadar diri dulu. Bertobat dulu. Ya. Hidup baru dulu. Kenal Yesus secara pribadi dulu. Ya kan? Nah, syarat kedua adalah harus pikul salib. Nggak bisa Tuhan. Nggak bisa Tuhan. Nggak pernah janji. Banyak orang berkata, kalau percaya Yesus, aman. Ya betul aman. Tidak sakit lagi. Tidak dapat tantangan lagi. Nggak begitu. Dan bapak-bapak gereja, para murid, sudah mengalami itu. Para murid satu pun. Hanya kecuali Yohanes. Dia mati di masa tua. Setelah dia menderita luar biasa. Digoreng dengan minyak panas. Lalu dibuang ke Pulau Patmos. Diharapkan sampai sana itu safarinya Indonesia, safarinya sana, supaya binatang buas merampasnya. Tapi sampai di sana binatang buas, ini versi saya, berikan hormat, selamat datang kawan. Dan disitulah dia menulis, disitulah Yesus berbicara dan dia menulis kitab Wahyu. Lalu kemudian dia bawa pulang ke Efesus, lalu mati tua di sana. Saya sudah foto di atas kuburannya. Mungkin Pak Amang Tarigan juga. Atau Bapak Ibu yang ke sana pasti foto di situ. Tapi bisa jadi apa? Wow, mati martir. Mati yang gak enak. Benar-benar pikul salib. Mereka benar-benar berkorban. Ya, luar biasa. Sampai hari hidup. Sehingga saya selalu katakan, memang kita tidak seharus begitu. Ada yang kita nanti mati tua. Karena sakit dan sebagainya. Tapi ada juga mati terbunuh dan sebagainya. Karena gara-gara Injil. Jadi salib itu berat, Bapak Ibu. Pikulah salibmu serta. Pikul salib. Nah, baru syarat yang ketiga, mengikut Yesus. Jadi bukan yang Yesus pertama. Pertama, sangkal diri dulu, menyangkal diri. Kedua, pikul salib dulu. Baru ikut Yesus. Wah, berat kan? Pikul salib, ikut Yesus. Nah, ikut Yesus itu, pikul salib, ikut Yesus itu, kita di belakang, Yesus depan. Jadi Yesus kalau masuk jurang, harus kita masuk jurang. Yesus menderita, harus kita menderita. Yesus mengalami apapun, kita harus mengalami hal yang sama. Seperti Yesus alami. Berat nggak? Jadi ikut Yesus itu bukan hanya diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Benar. Tapi ada bersaing, Pak. Kadang-kadang kita diolok, diejek, ditolak. Ya, saya satu waktu hampir mau dibunuh oleh ada om. Ya. Gara-gara saya melayani kuasa gelapnya dan saya bakar semua, tapi satu yang dia tidak mau rela. Lepaskan. Saya melepaskan, kan itu setan. Wah, saya mau dibunuh. Walaupun ada pembelaan. Saya tak harus ke rumah tante saya itu karena om itu mau bunuh saya. Berapa lama? Nggak sampai 3 hari kemudian. Dia sakit, hampir mati. Dan waktu saya pulang ke Kupang. Selama saya di Kupang, dia sakit, hampir ke rumah sakit manapun, dia nggak ada penyakitnya. Lalu tante itu bilang, Calvin, kamu cepat pulang dulu. Kenapa? Ini ommu sudah mati. Tanya dia, kenapa? Jangan-jangan you mau bunuh itu Calvin. Itu kan hamba Tuhan itu. Di Tuhan bela juga sih. Saya pulang dan saya ke sana. Dia minta ampun, dia minta maaf, dia minta ampun. Dia berdoa dan sembuh langsung. Jadi Tuhan juga bela kita. Ada pembelaan Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan. Salah satu majelis kami, ya, dia banting-banting kaki di konsistori di gereja, dia lawan saya. Ya, saya bilang nanti kamu lihat. Hitungannya 3 hari kemudian dia sakit gigi, dibawa ke dokter, dokter selalu kasih obat mungkin. Langsung pendarahan, langsung terus sakit. 1 minggu kemudian innalillahi. Saya foto dengan dia di rumah sakit, foto itu nggak jadi. Waktu dia mati,
saudara-saudara yang keluarga semua telepon saya, Pak Pendeta, kami mohon maaf, mungkin karena saudara kami sudah suami, kakak, adik, saudara kami sudah melakukan hal yang tidak baik untuk Pak Pendeta. Dalam hati saya bilang, Pak, kok masa kematian dia kok ditentukan oleh karena saya? Dalam hati saya, nah, yang main-main sama hamba Tuhan. Ada lagi tadi malam, ada macam-macam saya mau pukul saya. Sekarang tergeletak di rumah sakit. Tadi malam, dia mau pukul saya bulan November. Saya berdoa minta keadilan. Tuhan nyatakan keadilan. Saya nggak salah apa-apa kok dia mau pukul saya di dalam gereja lagi. Kalau dipukul saya dalam gereja dan saya persoalkan itu, gereja kami akan ditutup. Akan di polis lain. Tapi saya bilang tidak usah. Biar Tuhan yang beracara dengan dia. Dan saya berdoa, Tuhan, saya minta keadilan. Kemarin diberitakan. Sekarang tergeletak rumah sakit Puri. Saya telepon majelis, doakan supaya dia sembuh. Itu baru peringatan. Jadi kita juga dibela Tuhan sih. Jadi saya berpikir orang mati syahid itu nggak sakit. Walaupun secara fisik mereka teriak. Tapi kita sakit sebenarnya. Karena Tuhan, itu menurut saya. Enak aja kan. Jadi ikut Yesus. Jadi ikut Yesus itu artinya apa? Kita berada di belakang Yesus dan mengiringnya kemanapun dia pergi. Apapun yang dia alami dan apapun yang terjadi atas dirinya, kita tetap konsisten mengikutnya. Dalam ayat 35-38 Yesus sendiri ngomong gitu kan tadi. Ya kan? Dalam Lukas 24 ayat 27 Yesus bilang, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi hal mengikut Yesus itu adalah sebuah keputusan yang harus diambil dengan bijak dan mempertimbangkan segala sesuatu, termasuk dampak positif, negatifnya, dan konsekuensinya. Itu Bapak Ibu. Ya, murid-murid pada kabur semua kan. Tapi Petrus masih lumayan. Dia masih sampai ke itu ruangan. Yang lain sudah kabur. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau akhiri dengan, saya kira Bapak Ibu sudah, sudah tahu ini ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya ingin memberikan satu ilustrasi. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Nokseng adalah seorang pria yang hidup pada awal abad 20. Ya, yang sangat dikenal karena keputusan dan kesetiaannya mengikuti Yesus walaupun penuh risiko. Ia bersama istri anaknya tinggal di wilayah perbukitan Gao, suku Gao, Assam, India, yang terkenal kejam dan pemburu kepala manusia, kanibal. Ya, ini saya baca saja. Ya, mereka bertobat dan percaya terima Yesus sebagai juru selamat dari seorang misionaris yang ber-PI, itu berasal dari American Baptist Mission. Ya, setelah kepala suku desa setempat tahu bahwa Noxen dan keluarganya percaya Yesus dan memberitakan Injil kepada suku-suku itu, sukunya. Ya, kepala suku itu marah dan memerintahkan Noxen dan keluarganya untuk menyangkal Yesus. Kalau tidak, mereka akan dibunuh. Tetapi Noxen menyatakan kesetiaannya dengan berkata, aku telah memutuskan mengikut Yesus dan tidak mau kembali lagi. Nah, kata-kata inilah yang menginspirasi lirik lagu yang akan kita lihat sebentar itu. Mengikut Yesus keputusanku. Ketika mereka dipaksa untuk mengikut Yesus dan mau dibunuh, untuk menyangkal Yesus dan mau dibunuh, Noxen tetap pada keputusannya mengikut Yesus dan tidak ingkar keputusannya. 4 kali kesempatan diberikan kepada Noxen untuk berhenti mengikuti Yesus. Tapi ia tetap pada keputusannya untuk mengikuti Yesus. Pertama, anak-anaknya akan dibunuh kalau mereka tidak menyangkal Yesus.
Kalau mereka menyangkal Yesus. Kalau mereka tetap imannya kepada Yesus. Knoxen berkata, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Langsung anak-anaknya dibunuh. Kedua, ia disuruh untuk berhenti mengikuti Yesus. Kalau tidak, istrinya juga dibunuh. Ia berkata, meskipun tidak ada yang ikut dengan saya tetap ikut Yesus dan tidak kembali lagi. Ia berkata, apa? Though I might wonder, I still will follow. Ya. Though I may wonder, I still will follow. No turning back, no turning back. Walau sendiri, aku tetap ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ikut Yesus. Ya, lalu istrinya dibunuh. Ketiga, ia disuruh lagi untuk apa? Mengikut Yesus, menyangkal Yesus, berhenti mengikut Yesus. Ia berkata, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Dunia di belakang, salib di depanku. Dunia di belakang, salib di depanku. Ku tidak ingkar Yesus. Ku tak ingkar. Ya. Lalu, dia disuruh lagi berhenti mengikut Yesus. Dan dia berkata, ya, do not go with me. Still I will follow. Ya. Ya, tetap ikut Yesus. Selama-lamanya. Lalu dia dibunuh, Bapak Ibu. Kita lihat, jadi satu keluarga itu dibunuh karena mengikut Yesus. Istri dan anak-anak. Pertama anak-anak dibunuh. Mungkin dengan pertama anak-anak dibunuh dia bisa sadar dan kembali. Tidak. Itu keputusanku. Ya. Sampai terakhir. Dia himbau. Mari ikut Yesus semua. Ya, tetap ikut Yesus. Ya. Tidak usah menyangkal Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Akibat dari pembunuhan Knoxen dan keluarganya pada pertengahan abad 19, sesaat setelah kematian Knoxen, sekeluarga, kepala suku yang membunuhnya dan seluruh desa percaya kepada Yesus dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suku Garo, Assam ya, sekarang negara bagian India itu apa? Meghalaya namanya. Menjadi Kristen dan merupakan agama Kristen terbesar di negara bagian Meghalaya dengan penganut 2.213.000 atau sekitar 74,59 sampai 75% dari total populasi berdasarkan data sensus terakhir tahun 2011 dari 7 distrik di Meghalaya di India Timur, ya Timur Laut berbatasan dengan Assam atau Bangladesh di bagian utara. Luar biasa. Lagu itu 100 tahun terakhir sampai hari ini menjadi lagu kesukaan, dinyanyikan setiap kali menghadapi penderitaan, ketika masa-masa sengsara, ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa sulit. Bapak Ibu, saya berakhir jadi pendeta jemaat 2020. Kan habis masa. Ya, di gereja kami, gereja kecil, jadi nggak ada duit. Aturannya tetap dapat honor gaji, tapi nggak. Kalau sesudah itu nggak dapat apa-apa. Dan Bapak Ibu bayangkan berapa tahun itu? 2020 sampai 2022. Iya, hampir 22, awal 2022. Kita nggak dapat gaji apa-apa. Kami 6 orang. Pelayanan kami dihentikan semua karena COVID.
Kan lumayan khotbah di perusahaan-perusahaan besar, Pak. Berkatnya banyak. Tapi dihentikan semua karena COVID. Mau makan apa pertanyaan? Apakah kita tinggalkan Yesus gara-gara makanan? Menderita. Ya. Mengikut Yesus, keputusanku itu harus menjadi satu kenyataan. Satu janji, satu komitmen, satu apa? Itu loh, komitmen kita ikut Yesus. Tuhan pelihara saya. Tapi ibu tahu kalau orang Manado kalau makan itu, lauknya bukan 1-2. Tapi di masa COVID itu Tuhan lipat gandakan lauk-lauk kami. Lebih hebat dari sebelum COVID. Paling tidak 2-3 lauk yang harus kami makan. Menikmati pemeliharaan Tuhan. Betul. Karena kesetiaan kita. Banyak orang tinggalkan Tuhan karena menderita paparan, menderita miskin, dan lain sebagainya. Banyak orang Kristen suka memakai kalung salib untuk menunjukkan identitas dirinya sebagai orang Kristen. Tetapi mereka tidak mengerti apa-apa. Dan ketika mengalami persoalan, pergumulan, mereka tinggalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, ini ajakan buat kita semua, tema ini. Bahwa ini merupakan satu statement. Keputusan mengikut Yesus adalah harga mati. Walaupun penuh resiko. Jadi kalau kita sudah mengambil keputusan untuk Yesus, itu harga mati. Apapun yang terjadi, apapun menimpa kita, tetap Yesus. Walau harus menderita. Nah, kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua. Sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita evaluasi lagi. Hidup kita, keputusan kita, komitmen kita. Untuk tetap ikut Tuhan. Karena ketika ikut Tuhan, Dia selalu menyertai, memberkati, menolong kita. Menguatkan kita dalam menghadapi berbagai realita kehidupan. Tuhan memberkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Ada 3 syarat yang Tuhan berikan kepada kami. Ingatkan kami. Mengambil keputusan mengikut Yesus. Pertama, kami harus menyangkal diri kami. Kami harus mengalami pertobatan. Meninggalkan cara hidup kami yang lama. Harus ikut Tuhan. Ajar kami, bukan kami. Untuk memikul salib Kristus kemanapun kami pergi. Dan apapun resikonya. Dan ajar kami supaya tetap ikut Yesus dari belakang. Kemanapun engkau pergi, kami ada di situ. Terima kasih Bapa. Namun tidak mudah bagi kami. Karena Tuhan berikan kami kekuatan, kuasa. Untuk kami mampu bertahan dalam menghadapi situasi apa. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.